Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Khitobah, yakni Ibu Sayyidah Nur Hasanah. Yang terhormat seluruh kawan-kawan yang hari ini bisa beraktivitas kembali, bisa bertatap muka kembali dalam rangka penyelesaian akhir dari mata kuliah Khitobah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rampahan nikmatnya hari ini kita semua bisa berjumpa kembali, bisa bertatap muka kembali, dan bisa bermuajah kembali dalam rangka penyelesaian akhir mata kuliah Khitobah. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi kita semua, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau juga hari ini kita semua alhamdulillah bisa terangkis dari alam yang gelap gulita, dari alam yang penuh dengan kebodohan, dari alam yang penuh dengan kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, menuju alam yang penuh dengan keilmuan, yakni adanya Islam wal iman seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin kawan-kawan semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sedikit masalah sabar. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini, tentunya begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian yang pencipta berikan, yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita sebagai umat, sebagai manusia, sebagai orang yang diciptakan oleh Allah, tentu harus mempunyai rasa sabar yang luar biasa untuk menerima segala takdir yang Allah berikan. Baik itu takdir kebahagiaan, baik itu takdir musibah, baik itu takdir kesusahan. Tentunya itu tidak terlepas dengan kemampuan diri kita masing-masing. Dan saya percaya ketika Allah memberikan suatu cobaan kepada kita, tentu cobaan itu diberikan bahwa kita mampu untuk mengatasinya. Maka diperlukanlah rasa sabar untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Hadirin ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini tentu bagi saya pribadi sebuah kebahagiaan yang teramat besar, karena alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan berbagai ujian ya, yang seperti yang di awal saya sampaikan, ujian yang berupa kesenangan, kesusahan, dan pada kesempatan kali ini bisa dijadikan momen bagaimana kita bisa mengasah kesabaran kita dalam menghadapi hidup yang memang penuh rintangan dan cobaan yang harus kita terima bersama-sama. Tentunya melatih kesabaran memanglah berat dan tidak mudah. Terkadang pahit rasanya, namun buahnya itu sangat manis. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari firman Allah ini sudah jelas bahwa dengan kita memiliki rasa sabar,
kemudian kita patuh dan taat kepada perintah yang Allah sudah perintahkan kepada umatnya, insya Allah segala bentuk ujian, segala bentuk cobaan yang diberikan Allah, kita insya Allah bisa mengatasinya dengan rasa sabar dan dengan rasa sholat, bahkan langsung mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah segala bentuk cobaan bisa kita lalui bersama. Jangan takut, jangan khawatir, karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebenarnya apa sih yang lebih indah dan apa yang lebih manis dengan kebersamaan dengan Allah? Di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan. Surah Al-Imran ayat 146 yang berbunyi Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini sudah jelas, dan ini tidak hal tersebut sudah menjadi hal yang pasti. Ketika kita sabar, ketika kita melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah, tentunya Allah itu pasti bersama kita. Jangan takut, jangan sedih, dan yakin Allah adalah dan Allah mencintai orang-orang yang sabar seperti kita. Apalagi kita patuh dan taat kepada Allah. Bukankah ketika misal kita sabar, ketika kita taat, ketika kita melaksanakan semua perintah dari Allah, bukankah sungguh manis ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan. Tidak terhitung nikmat yang Allah berikan, tidak terhitung musibah yang Allah berikan, tetapi dengan rasa sabar, dengan rasa taat, dengan rasa yang memang ikhlas menerima segala bentuk ujian, insya Allah segala bentuk ujian, segala bentuk rintangan bisa kita selesaikan. Arti sabar menurut bahasa, ada yang mengatakan radia, ridho. Ada juga yang mengatakan tajallada, mengikat. Ada juga yang mengatakan tahammala, bertahan. Ada juga yang mengatakan ihtamala, menahan. Dan dalam menghadapi suatu fi wudu wa ihtiminaan, dalam ketenangan dan duna syakwa, tanpa mengeluh. Tentu di awal sudah saya katakan tidak mudah untuk sabar. Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 itu juga disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya apa? Dan mohonlah pertolongan itu kepada Allah dengan sabar dan salat, karena salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jikalau kita menjadi seorang umat mampu untuk menanamkan rasa sabar kepada diri kita, untuk menanamkan rasa taat kepada diri kita, tentu perintah yang diperintahkan oleh Allah, rasa sabar yang memang menjadi kecintaan Allah, tentu bisa kita lewati. Tentu bisa kita tanami dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rasa sabar itu begitu berat? Karena sebagaimana arti bahasa sendiri, dalam bersabar harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Tentu hal sabar di sini bukan berarti kita sabar dalam ruang lingkup ketika kita mendapat ujian yang begitu susah, ketika kita misal mendapat rintangan begitu susah, tetapi kita diamanahkan, disarankan untuk mempunyai rasa sabar dalam hal kesenangan, dalam hal kenikmatan, dalam hal kesusahan, itu semua. Karena mengapa? Kalau kita contohkan, ketika kita misal tidak sabar dalam hal kenikmatan, tentu kita akan berlebihan, yang nantinya itu juga tidak lebih baik. Karena segala apa-apa yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, tentu
Berbagai macam jenis kesabaran yang seharusnya kita miliki untuk menopang biar hidup kita menjadi lebih bermakna. Jika kita berkaca kepada kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Yang dimaksud sabar menahan amarah itu bagaimana? Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasobrun jamil. Fasobrun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189. Yang artinya apa? Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja mohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dan ini sudah jelas bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu pada zaman dahulu memang menerapkan rasa sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran menahan amarah itu juga ditunjukkan oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang yang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau juga tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam dalam Al-Quran yang berbunyi, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan saudara-saudara, bukan hanya tidak mencela, bukan hanya tidak mencaci maki, meskipun begitu banyak mencela, meskipun begitu banyak mencaci, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudara tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Makanya kita tidak perlu susah-susah ketika bisa kita mampu untuk menanamkan rasa kesabaran tersebut. Tentu begitu luar biasa kenikmatan yang Allah berikan. Ketika ada orang yang menghujat kita, ketika ada orang yang mencaci maki kita, ketika ada orang yang menghina kita, tentu bukanlah pembalasan yang harus kita lontarkan, tetapi doa bagaimana orang itu bisa sabar, bagaimana orang itu bisa sadar bahwa perlakuannya itu tidaklah baik. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kemudian sikap beliau? Dengan adanya godaan tersebut, beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Bahkan dalam surah Yusuf ayat 23 itu Allah menceritakan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, begitu luar biasa rasa sabar, efek dari rasa sabar, taat kepada Allah. Ketika ada godaan yang memang itu dilarang oleh Allah, kita bisa untuk menghindarinya. Makanya sabar dan taat itu perlu kita terapkan, dan itu kewajiban. Yang ketiga yaitu sabar menghadapi cobaan. Dalam surah Yusuf Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Bahkan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai berhendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian
Setelah itu datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Hadirin yang berbahagia, marilah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dan yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah tercantum jelas dalam Al-Qur'an mengenai kesabaran, mengenai taat. Kata Allah, saya mencintai orang-orang yang sabar. Berdoalah, sholatlah, sabarlah. Insya Allah segala bentuk ujian, segala bentuk rintangan Allah akan mudahkan untuk kita semua dan bisa menjadi orang-orang yang sabar. Demikianlah adanya ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang enak mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.